Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Sekarang adik-adik sebelum memulai ibadah ini, adik-adik siapkan terlebih dahulu KC-nya, Alkitab, dan uang persembahan. Kalau sudah siap, kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyerahan-Mu dari malam hingga paginya ya Tuhan. Engkau telah bangun kami pada pagiannya ya Tuhan. Sekarang kami akan mau mulai ibadah impa ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Sekarang adik-adik buka KC-nya dari KC 41, Selama Bumi Didiami. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Adik-adik buka dari Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang ada kitab ditutup, ada buka lagi KC-nya. Kita buka dari KC 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Bait yang pertama. Kita nyanyi 2 kali ya. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, ia memanggilku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis, disiapin Alkitabnya. Duduk manis, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita persiapkan pembacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul
pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Bapa. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Tapi kiranya Engkau mau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Kak Windy baca di sini, adik-adik juga baca di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yang berbunyi demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kak Windy berharap adik-adik masih di dalam keadaan sehat, masih di dalam keadaan baik semuanya. Nah, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, hari ini kita akan bercerita tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Nah, gambar yang adik-adik lihat ini adalah Efesus di masa kini, yaitu di Turki.
Rasul Paulus atau yang adik-adik kenal dengan Bapak Paulus ini adalah anak Tuhan yang sangat produktif, anak Tuhan yang aktif, anak Tuhan yang pandai, yang rajin, yang pintar. Bapak Paulus ini banyak menulis surat di Perjanjian Baru, dan salah satu surat yang ditulis adalah surat Efesus. Nah, tidak hanya pintar saja Bapak Paulus tidak hanya pintar saja menulis, tetapi dia juga memberitakan Injil. Dia sangat gigih, sangat berani di dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu Injil? Iya, Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Kabar baik tentang keselamatan, tentang juru selamat kita semua, juru selamat Kak Windy dan adik-adik, juru selamat umat manusia. Nah, suatu hari Bapak Paulus ini melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yaitu yang pertama dia mulai dari Galatia, kemudian ke Frigia, kemudian sampailah Bapak Paulus ke Efesus. Nah, di Efesus ini Bapak Paulus mengajarkan orang-orang tentang Yesus Kristus agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, seperti adik-adik dan Kak Windy dan kita semua. Nah, kita semua percaya kan sama Tuhan Yesus. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Impa, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang Efesus. Nah, Bapak Paulus ini tinggal selama 3 tahun di Efesus. Dan selama 3 tahun itu dia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, yang menarik dari pelayanan Bapak Paulus ini adalah ternyata di Efesus itu orang-orang belum 100% menerima Tuhan Yesus. Mereka belum mengenal dan percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Karena Bapak Paulus bertemu dengan 12 orang ini dan mereka bilang mereka baru mengenal baptisan Yohanes. Mereka belum, bahkan tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus. Jadi mereka baru mengenal baptisan Yohanes. Jadi mereka belum merasakan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Jangankan merasakan, mendengar dan tahu apa itu Roh Kudus pun mereka belum tahu. Makanya Bapak Paulus ini merasa tertarik banget untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada mereka. Bapak Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka percaya kepada Yesus Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberikan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Jadi mereka dibaptis lagi. Adik-adik yang di rumah pasti semua udah dibaptis kan? Semua sudah menerima baptisan. Kak Windy berharap semua sudah dibaptis dan kita semua sudah menerima baptisan dan kita semua sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, setelah peristiwa ini, Bapak Paulus mengajar orang banyak selama 3 bulan di sinagoge atau di rumah ibadah dengan berani. Namun selanjutnya ia mengajar di ruang kuliah di Tiranus.
Kenapa dia berpindah dari rumah ibadah ke ruang kuliah? Karena tidak semua orang yang mendengar itu mereka menerima Injil yang diberitakan oleh Bapak Paulus. Bahkan ada yang terang-terangan, ada yang menghina dan mencaci maki pemberitaan Injil yang Bapak Paulus sampaikan di depan banyak orang. Itulah sebabnya kenapa Bapak Paulus ini memisahkan orang-orang yang mau menerima dan mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Bapak Paulus dengan orang-orang yang mengeraskan hati mereka dan tidak mau dan tidak suka mendengar tentang pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Jadi di Efesus ini tidak semua orang Efesus itu mau mendengar dan menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Tetapi Bapak Paulus tidak merasa sedih, Bapak Paulus tidak merasa kecewa. Malah dia menghadapi penolakan tersebut dengan tetap setia dan tetap sukacita untuk terus memberitakan Injil Tuhan walaupun di ruang kuliah selama 2 tahun kepada orang-orang yang mau menerima dan mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya semua orang Asia mau menerima Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan. Melalui Bapak Paulus, Allah menyatakan mujizatnya. Allah menyatakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Jadi Allah itu pakai Bapak Paulus untuk menyatakan mujizatnya, bukan oleh karena kekuatan Bapak Paulus sendiri, bukan karena kehebatannya Bapak Paulus sendiri, tetapi Tuhan Allah memakai Bapak Paulus untuk menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan orang-orang Efesus saat itu, di mana Bapak Paulus ini orang-orang bisa membawa sapu tangan atau kain bekas dipakai oleh Paulus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi hanya diletakkan kepada orang-orang yang sakit itu, orang-orang bisa langsung sembuh dan roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh orang-orang itu bisa sembuh. Jadi orang-orang mulai mau menerima firman Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka lewat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan lewat Bapak Paulus ini. Nah, dari firman Tuhan kita hari ini, dari Bapak Paulus kita dapat belajar bahwa Injil Tuhan itu harus disampaikan. Injil Tuhan itu harus disampaikan walaupun ada penolakan, tidak ada yang tidak mau menerima, tetap Injil Tuhan itu harus diberitakan. Nah, Injil Tuhan itu bukan saja diberitakan di Efesus aja, cukup sampai di situ. Bukan hanya Bapak Paulus aja, atau bukan hanya Bapak dan Ibu pendeta aja, atau Bapak dan Ibu presbiter saja, atau kakak dan bunda dan yanda layan aja, tetapi adik-adik juga bisa memberitakan Injil. Kan saya masih kecil, Kak, jadi saya belum bisa. Siapa bilang anak kecil nggak bisa? Anak kecil juga bisa menyatakan Injil kebenaran Tuhan. Gimana caranya? Caranya gampang, adik-adik. Jadi caranya lewat perbuatan adik-adik setiap hari. Mungkin dengan mengingatkan teman-teman yang melakukan kesalahan, atau menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Itu adalah termasuk memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita juga belajar dari Bapak Paulus bahwa di dalam memberitakan Injil itu
tidak semua orang mau menerima, tapi kita jangan sedih, kita jangan putus asa, kita harus tetap semangat. Bapak Paulus aja ditolak, tapi dia tidak sedih, dia tidak putus asa, dia tetap semangat. Nah, jadi kita harus bersyukur juga, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena lewat pemberitaan Injil sehingga saat ini kita semua Kawindi dan adik-adik bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasihi. Makanya kita semua harus bersyukur karena adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus. Kita semua sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dan kita sudah mendapatkan janji keselamatan. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik boleh duduk manis. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu kepada kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mau tetap setia kepadamu di dalam pemberitaan Injil-Mu Bapa. Engkau pakai kami senantiasa dimanapun kami berada, agar kami dapat mewartakan Injil kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa untuk kami semua, anak-anak layan dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami dengan segala pergumulan kami, di dalam pendidikan kami, dan di dalam masa pertumbuhan kami Bapa. Engkau memberkati kami senantiasa Bapa. Engkau pakai kami dimanapun kami berada Bapa, agar kami dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jaga tumbuh kembang kami Bapa, agar kami dapat menjadi orang-orang yang anak-anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran terhadap orang tua kami, dan menjadi kebanggaan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam pendidikan kami juga Bapa, kami mau bawa pendidikan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, walaupun kami belajar hanya dari rumah kami masing-masing Bapa, tetapi Engkau berikan kami ilmu pengetahuan yang baik, kepintaran, agar lewat pendidikan yang kami tempuh saat ini Bapa dapat menjadi satu pegangan, dapat menjadi satu pedoman bagi kami untuk meraih cita-cita kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Engkau memberkati mereka senantiasa Bapa, biar lewat usaha dan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka dapat Engkau mengalirkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa di tengah-tengah COVID-19 ini Bapa, Engkau tetap memberkati kami Bapa, Engkau tetap tutup bungkus kami Bapa, Engkau jauhkan kami semua dari virus ini Bapa, agar kami tetap di dalam lindungan-Mu, dan Engkau memberikan kami kesehatan senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Engkau memberkati akan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, agar pelayanan mereka berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak presbiter dan Ibu presbiter yang di gereja kami juga Bapa, Engkau memberkati mereka Bapa, kakak layan, bunda layan, dan juga Yanda. Engkau memberkati akan pelayanan mereka senantiasa Bapa, agar apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk multimedia yang
sudah membantu akan pelayanan kami ini Bapa. Engkau memberkati mereka dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, agar mereka selalu memakai talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua, anggota Gereja GPIB Eklesia. Engkau memberkati kami semua Bapa. Engkau jauhkan kami semua dari virus corona ini Bapa. Engkau memberkati kami semua umat-Mu di muka bumi ini Bapa, agar kami semua terlindungi dari virus corona ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Dengar dan sambut kami, karena kami datang hanya beralaskan nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik siapkan uang persembahannya. Kalau sudah siap, sambil kita menjalankan persembahan, kita nyanyi dari KC 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan puji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lampu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik, kita bangkit berdiri, kita mau doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kamu sudah memberikan persembahan-Mu pada pagi hari ini. Biar persembahan yang telah kami berikan biar berguna dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita nyanyi satu lagu dari KC 176, Allah Adalah Kasih. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Bapa di dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat teduh.
Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.